Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat beriman dimanapun Anda berada, kita akan merenungkan surat Al-Quran, surat Al-Qadar, yakni kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang dimuliakan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaika war ruh. Allah telah menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala macam urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar 1 sampai dengan 5. Jamaah sekalian, ketika Allah telah memuliakan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran, yakni pada malam Lailatul Qadar, Allah turunkan secara penuh Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, disampaikan kepada malaikat Jibril. Ini sebagai sebuah penghormatan untuk mengirimi kalam-kalam Allah, firman-firman Allah. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas dimuliakannya malam Lailatul Qadar, dan kemuliaannya diabadikan pada setiap tahun, setiap bulan Ramadan, yakni dimuliakannya nilainya. Meskipun hanya satu malam, nilai satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa inilah keunggulan umat Rasulullah SAW yang memang Allah kehendaki usia Rasulullah dan umatnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Maka Allah memberikan kualitas bukan kuantitas kemuliaan pada pendeknya usia mereka. Banyak sekali para peneliti yang memberikan usul-usul atau pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar ini hanya satu kali saja, yakni ketika turunnya Al-Quran ke langit dunia, ataukah kemuliaannya ini akan terus menerus sampai hari kiamat? Maka jemaah sekalian, yang bisa menjawab ini adalah dalil-dalil yang sahih tentunya. Dan kita akan sedikit melihat bahwa bukan hanya di dalam surat Al-Qadar saja, tetapi Allah juga berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam yang diberkahi. Tentu ketika Allah yang memberkahi malam tersebut, maka Allah yang Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Pengasih, tidak akan termudoroti, tidak akan berkurang kekuasaannya ketika memberikan kebaikan-kebaikan bagi umat Rasulullah SAW dengan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jemaah sekalian, di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai jilid 4 halaman 129, hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dalam potongan hadis tersebut,
fihi lailatun khairum min alfi syahr, yakni menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Maka buat siapa hadis ini kalau bukan buat khitabnya, yakni untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, man qama lailatul qadri, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Dan ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar masih terus berlaku. Jemaah sekalian, ada sebuah permisalan yang ini kita jadikan sebagai bahan untuk mendekati pemahaman bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terus ada. Kita di Indonesia ini memiliki bendera yang dihormati, yang dimuliakan, yakni bendera merah putih. Nah, bendera merah putih itu ada dua. Yang pertama adalah bendera merah putih yang pusaka, sebagai bendera pertama kali yang dijahit oleh ibu negara pada waktu itu. Nah, itulah yang dikibarkan sebagai momentum pertama kali bendera merah putih dikibarkan. Nah, tentu bendera ini tidak akan dikibarkan terus menerus, tetapi disimpan di tempat yang aman, kemudian diduplikat. Pertanyaannya adalah, nilai kemuliaan bendera merah putih yang asli dengan yang duplikat ini memiliki kesamaan ataukah tidak? Al-jawab, pasti memiliki kesamaan kemuliaan, karena sebagai sebuah simbol kemuliaan sebuah bangsa kita yang kita cintai ini. Nah, tetapi tidak mungkin bendera yang asli itu dibawa kemana-mana, karena itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa bendera ini pernah dikibarkan pada satu hari yang sangat dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Inilah malam Lailatul Qadar, hampir memiliki kesamaan artinya. Umat Islam menghormati malam Lailatul Qadar dan Allah berikan kemuliaan yang sama, nilai yang sama. Pada malam awal kali Allah memberikan anugerah malam Lailatul Qadar ini, dan seterusnya pada malam-malam, maka Rasulullah SAW di dalam berbagai macam hadis telah menyebutkan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Artinya lebih bersungguh-sungguh, artinya memang pada malam-malam itulah Allah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku merasa mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Maka berdoalah, ya, dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Pemaaf, Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Inilah doa yang dipilihkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada istri beliau yang mulia radhiyallahu anha, sehingga ini juga patut kita ambil sebagai doa apabila kita melalui malam-malam yang 10 di akhir bulan Ramadan. Kemudian hadis-hadis yang lain, Imam Hakim, Imam An-Nasai menyebutkan sebuah hadis, ya, bahwa doa ini benar-benar
diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini kita tidak lagi berkhilaf, meskipun khilaf tidak akan selesai, memang akan terus ada orang yang mengerti, tetapi secara pribadi saya menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah kepada umat ini, kepada umat Rasulullah, sehingga wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini, dan bersungguh-sungguhlah mencari malam Lailatul Qadar dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Bahkan kita berdoa kepada Allah untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.